Masa gue bagi dua Nenoni bersama kami Musang Project. Nah mungkin lu juga muncul pertanyaan kayak kenapa dia kok nggak opening di jalan lagi. Kita kan juga biasanya kan opening di jalan gitu buat challenge dapetin cewek. Mungkin lu juga yang udah rindu dengan konten kita buat dapetin cewek, konten baru-baru gitu. Mungkin lu yang mantan fuckboy, calon fuckboy atau korban fuckboy seperti mbaknya ini. Juga nungguin konten kita, tapi dalam konten kali ini gue sama teman-teman mau bikin apa Gong? Ini mau buat podcast. Jadi ini ada bintang tamu yang di sekitar kita ini lagi boomingnya. Siapa ingin tahu dan dia mau diulik apanya? Silakan lanjutkan guys. Welcome to my tongkrongan ya seperti tongkrongan kita gitu, tapi kita nongkrong kayak direkam gitu. Jadi dalam konten kali ini kita kedatangan tamu yang cukup famous, mungkin nggak asing lagi di mata kalian buat tiktokers yang gini-gini gitu kan. Mungkin juga nggak asing lagi kita kedatangan tamu dua Nenoni Diva Ayu. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, tapi agak sakit tapi nggak apa-apa gitu. Sakit hati. Nah jadi dalam konten kita kali ini kita bakalan mengulik kisah seorang diva. Ya kisah cinta, kisah Nabi mungkin juga nggak apa-apa kan. Kita bakalan ulik sedikit kisah, siapa tahu kan buat yang positif bisa lu dapet, bisa lu terima di kehidupan lo. Yang negatif dibuang aja, yang nggak perlu dibuang aja. Langsung aja kita kayak serbu pertanyaan gitu ke dia. Kita juga udah nyiapin question buat dia. Stay tune terus, jangan di skip, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan nyalain tombol lonceng di bawah. Dan bantu share, siapa tahu Kak Diva punya motivasi buat lo semua. Siapa tahu juga berguna bagi lo. Jadi share aja biar yang tahu pengalaman baik, pengalaman buruk juga bisa diterima sama banyak orang, gak cuma lu doang, gak cuma gua doang gitu. Jadi kita saling berbagi lah pengalaman gitu. Langsung kita gas. Nah nih ngomong-ngomong kan gue juga baru first time gitu ketemu si Diva, mungkin juga baru kali ini gue tatap muka langsung gitu, tatap muka. Wah anjing gue baper. Enggak. Jaga pikiran lo itu. Gue juga pengen tahu sih lu dulu gitu awal naik jadi seleb tuh lewat TikTok atau emang udah seleb dari dulu sebelum ada TikTok. Kan dia juga punya YouTube gitu. Apa YouTube? Diva Ayu. Jangan lupa di-subscribe. Lu dulu awal naik sebelum famous tuh emang dari TikTok atau lu dari YouTube atau emang udah seleb dari sebelum lu main TikTok? Apa maling beras? Ya enggak lah. Aku itu pertama famous itu dari karnaval. Karena karnaval itu aku di-shoot sama temen sih. Terus ya itu naik down. Oh jadi lu kayak ngikut karnaval terus lu ke shoot kamera terus di up gitu. Mungkin itu di up. pertama itu pakai baju Arema. Oh pakai baju Arema. Arema Malang pasti semoga tahu sama dia gitu. Kan gue juga itu kan juga pernah stalker di Instagram dia itu. Dia foto di tribun pakai baju Arema, bener nggak? Iya betul. Arema Nita mantap. Lu lihat posenya apa lihat badannya yang lain? Ya lihat semuanya lah, bawah gitu. Soalnya kan dia juga TikTok kan gitu. Oh jadi lu dulu awalnya itu dari karnaval terus ke shoot lu di up gitu. Iya, pertama itu. Lu langsung banyak follower atau gimana? Setiap hari tuh selalu. Oh, jadi setiap hari selalu tinggal follower gitu. Terus tambahan pakai TikTok gitu. TikTok itu cuma 4 itu. Pakai TikTok. TikToknya yang apa? Wah, si anjing. Anjing banget kau. Enggak, mungkin aku pakainya seperti orang enggak anjing bohong orang gua. Dia sampai yang gini kan. Wah, si anjing. Coba lu cek deh di TikToknya dia apa sih? Diva Ayu. Guys, sebelum lebih jauh lagi, asal dari mana sih rumahnya sebenarnya? Aku dari Blitar. Asli Blitar. Putri daerah. Kita kan sekarang nonton di Blitar gitu. Terus gua mau tanya juga nih, kalau lu dulu kan dari karnaval tuh, terus lu main TikTok gitu. Lu main TikTok udah lama apa barusan gitu? Udah lama. Jadi udah kayak jadi sindrom TikTok gitu kan? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Tiap waktu luang tuh gini. Iya, karena gabut. Jadi kesenangan sendiri itu. Selebgram juga. Guys, sebenarnya muncul pikiran untuk masuk ke TikTok buat jadi selebgram itu sebenarnya sudah ada pikiran atau emang iseng-iseng saja? Emang iseng-iseng saja. Oh, jadi nggak ada lu buat motivasi nih, gue pengen jadi seleb lewat TikTok gitu? Enggak. Apa cuma iseng-iseng doang, iseng berhadiah gitu? Enggak, kan karena gabut, nggak ada cowok lah. Wah, mungkin kayak gitu. Anjing, ini yang buat. Karena saya itu udah biasa makan
janji-janji manis. Oh, gua kira makan nasi sama garam doang gitu. Tapi ini tidak direkomendasikan untuk kalian yang di rumah ya. Ini cukup kita aja yang tahu. Yang dalamnya bagaimana kalian di rumah jangan beritahu. Hak milik pribadi ini ya. Kan kalau di TikTok kan juga banyak follower gitu kan. Mungkin ada endorse yang masuk gitu. Kalau TikTok sih masih belum. Kan secara kan kalau gua pribadi gitu kan, kalau gua memiliki hobi atau kesenangan, terus kesenangan gua dibayar gitu kan, enak gitu. Itu udah pernah itu di IG. Oh, di Instagram ada dapat endorse gitu, dapat. Tapi udah pernah sih ya buat produknya orang terus buat disuruh promosi itu pernah ya? Sudah pernah. Ya kan namanya endorse anjing, terus apa lagi goblok. Nah, betulnya kan kalau si Diva kan selain di TikTok dia kan punya YouTube kan. Punya. Nah, jadi sebelum gua podcast sama si Diva nih, gua juga stalker di YouTube-nya dia gitu sama teman-teman. Dan gua tahu kalau dia bikin video klip lagu-lagu gitu, dia pakai pakaian pengamen, terus pokoknya ya dekil banget lah gitu. Bentar. Ini orang tuanya gimana, Kak? Orang tua selalu mendukung aku, bagaimanapun itu yang terbaik untuk anaknya. Jadi selalu support gitu. Selalu. Masih ada ya di catatan kakak masih ada ya masih dianggap di kakak masih ada ya. Ya masih dong. Masih Enggak anjing open kan? BO mas. Nggak bisa dari pulang konten yang waktu itu maksud saya konten waktu dari orang tua kan tahu pasti. Tahu. Katanya tahu ya. Itu masih mau nanya masih mau ngajakin Ya, ngomong masih mau ya. Pertama itu tanya kenapa itu pakai baju yang terus itu Oh, tapi kayak dekil lah dekil banget itu gitu, anjing. itu pakai tanah itu mukanya tangannya pakai tanah Totalitas semua. banget. Oh jadi belajar gembel gitu ya saya. Ya seperti kayak gitu. Yang nggak belajar itu aku anjing makan kan pun emang gembel gitu. bukannya Enggak, ya. Enggak gini men. Jadi di sini kan bisa diambil dari jangan terlalu melihat seseorang dari luarnya saja. Dia lah kan Mana-mana. don't judge book is cover gitu kan, jangan lihat dari luarnya. Lo yang lihat di YouTube-nya dari gembel nih, lihat sekarang jadinya kayak gini di rumah. Oh gembel guys itu Amin, di ya lampu Allah. merah. Astagfirullah janganlah. Itu di lampu merah itu pakai lusuh bajunya itu makan rakus di bawah lampu merah gitu. Emang waktu lu bikin konten tuh nggak makan berapa hari sih gitu sampai 100 itu gitu kan gue juga lihat gitu. Makan gorengan kali Emang 100 Mbak. banget. Jadi orang di sekitar itu mandangnya kakak gimana? Kayak Ya mungkin di gimana ya itu ya posisi kan rame gitu. ya, Tapi kalau gue yang mandang mungkin wah anjing nih kesempatan buat adopsi nih gitu. Ada kecil sekali itu Mbak. Cewek. Kan bunga butuh waktu untuk mekar gitu. Iya, Jadi Ya, seperti iya tahu, tapi kalau lu pikiran lu bukan itu. apaan? Bawaan lu dari lu sudah musang, geng. Oh siap. Makanya ini musang garangan gitu. Tapi bener sih kalau setiap hal positif yang gue lakuin gitu kan gue pribadi gitu kan. Tadi kalau orang tua lu kan pasti support terus tuh. Selalu. Sama sih sama kayak gue gitu. Kalau gue malam-malam ditanyain tuh dari mana gitu pulang konten gitu, gue nggak apa-apa. Tapi kalau gue dari mana nongkrong gitu pasti ada omelan lah gitu. Dan gue nyimpulin sih pasti kalau orang tua selagi kita positif buat maju buat perkembangan kita, selagi itu baik itu fine-fine aja sih menurut gue gitu. Sama seperti orang tuaku itu juga kayak gitu. Kalau orang tua lu gimana? Mungkin ilfil gitu atau gimana? Sebenarnya kalau orang tua aku sendiri sih, kalau aku nilai ya lebih baik anaknya di luar daripada di rumah. Kayak gitu. Iya soalnya sedih lihat aku. Enggak tapi kan gue pernah ngalamin gitu. Di mana fase gue stuck di rumah, gue nggak keluar, tapi orang tua gue malah takut gitu. Nah, Soalnya gini, kalau gue nggak punya circle pertemanan yang banyak, takutnya gue kurang pergaulan gitu. orang tua gua pun seperti itu sebenarnya. Malah bingung sih, kebiasaannya keluar kok nggak keluar, kenapa ada apa masalah. Sebenarnya seperti itu sampai Mungkin lu corona kali. enggak, tapi gimana ya? Apapun yang dilakukan sekarang Mas gimana ya? Walaupun belum ada hasilnya sekarang, mungkin esok hari pasti ada lah. Nah, kan. Semua itu butuh proses. Nah, butuh proses. ya kan siapa yang berpuasa pasti hari raya gitu. Jadi ya sabar aja lah gitu. Dan bersyukur buat kalian yang orang tuanya masih lengkap, jangan disia-siain. Ya meskipun gue juga sama teman-teman mungkin juga anak bandel gitu, tapi sama orang tua ya kita berusaha lah buat sebaik-baiknya gitu. Kita kasih yang terbaik buat orang tua kita gitu. Yang penting jangan sampai kelihatan.
pas di luar ngapain Wah, gitu. main belakang nih, Bang. Janganlah kayak Main gitu. belakang. Untuk bapaknya si Erlingga kalau lihat ya anaknya ya kayak gini kan. Gue emang losdal. Tapi kan kalau Makanya nanya kayak gitu. tapi kan kalau di luar YouTube gitu kan si Diva kan kalau main TikTok kan pakai baju yang ketat-ketat gini kan. Kalau gua ya kalau gua diketatin kan gak kelihatan anjing. Kalau si Diva kan juga gini gitu. Lo kan tepot. Ada yang anjing. Itu gimana sih kayak reaksi orang tua lu ketika lu ngeliat pakai rok ini terus pakai baju yang ketat gitu. Apakah ada jangan ini nih malu-maluin gitu. Enggak, kalau di rumah itu enggak apa-apa, tapi kan keluar itu harus menjaga. Kan gini kan kalau secara lu di rumah pakai gituan tuh pakai gituan tapi kan lu dipublikan kan direkam dipublikan gitu kan sama aja lu keluar anjing gitu. Totalitas buat konten. Ya, jadi sama tetangga itu gimana lihatnya? Pernah dihujat sama tetangga? Udah biasa itu, udah biasa. Udah Itu biasa ya? itu makanan pokok. Oh jadi ngomong tetangga itu bikin kenyang gitu kan. Makanya sekarang pokok. mukanya bulat gitu katanya. Kan tadi kan kalau waktu dia nge-live gitu kan banyak yang tanya, "Kak, kenapa kok tambah bulat?" gitu. Ya itu makan omongan tetangga anjing. Bukan itu aja kali. Bukan makan Omongan gitu. para boya-boya kayak gini. Ini musang. Kalau gua enggak. Aku ini tadi kan ceritanya habis tahlilan, langsung ikut kalian kan gila-gila ini. Gak sempet aku demi-demi lo semua di rumah itu. Gua mau ngenalin lu kepada nih orang siapa sih? Gitu loh. Sebenarnya. Ini kayak gini orangnya. Tapi yang gak rugi jauh-jauh terus ke rumahnya dia gitu kenal orang tuanya kan siapa lagi anjing yang nolak kalau gue mah enggak gitu. kalau bisa gue next time datang sendiri gitu. Mau Terus, ngapain? Mau Menurut ngepel? orang tua gimana Serius. sama kalian semua itu? kalau menurut gue tadi pas penyambutan pertama kali gitu gue datang sama teman-teman langsung welcome banget lah gitu orangnya santai. Mulai dari juga. keluarganya, lingkungannya, orang terdekatnya udah keren banget dah. Orang terdekatnya gue. Apes asli apes. Ya lu bilang amin lah anjing kalau gak tahu. Ya ntar kan gue bungkus duluan daripada Dibungkus Oh. anjing sih enggak. Kayak gorengan aja dibungkus. Nah, sebenarnya kakaknya followernya banyak nih. Alhamdulillah banyak ya 24 kalah. Itu orang semua ya, Mas. Kalau ke orang Itu masa lu itu setan apa gitu. ada yang beli nggak sih atau murni gitu? Alhamdulillah itu semua murni. Gua aja 800 bersyukur banget Ji. Follow bantuin gitu. Setelah itu kakaknya star syndrome nggak sih kalau Sama sekali enggak. Aku tuh sebenarnya sama semua kayak kalian. Aku malah gimana ya, sungkan sendiri tuh loh. Tapi Aku iya, aku sebenarnya ingin seperti kayak kalian, gak disukai sama orang. Nah, jadi buat lo semua jangan sampai lo kenal ini, mending gua aja yang kenalin dia kan. Lo gak usah kenal anjing. Ini orangnya gak mau kenal lu semua soalnya. jadi lu kayak lu kan udah pamos gitu kan. Jadi masih ngerasa gua masih di negeri nih gua masih orang biasa nih gitu. sombong lah gitu? Alhamdulillah semua orang itu ngiranya aku sombong. Karena apa? Chat itu DM itu nggak pernah aku balas. Kenapa? Tapi Saya tuh males itu chat-chatan itu kayak gitu. tapi gini ya gue jujur gitu kan. Gue tadi pas pertama mau nge-DM si Diva tuh gue lihat mukanya gitu, wah anjing kok jurus amat sih. Gue takut kalau nggak dibalas gitu kan. Tadi kan ada problem gitu kalau si Erlingga kan ngomong si Diva nih buat podcast gitu. Terus si Erlingga ada problem itu ganti gue yang ngubungin si Diva. Tapi gue kagumnya apaan? Gue chat langsung dibalas gitu ya. Pas respon gue close banget sih buat si dia gitu. Sebenarnya aku itu malesnya kayak mana sih? Yang punya nomorku itu kirimannya itu loh enggak. Enggak senonoh semuanya. Mungkin lu ntar penasaran Jadi kan dia dikirim buat lo apa yang aja. aneh-aneh chat ke dia, DM dia. Nah, hati-hati aja lu, ini udah gua rekam ya kan. Lu buat masukin ke penjara bisa jadi ini. Iya, sekarang saya takut kalau balas semua chat itu. Takut kalau Tapi, yang enggak senonoh. Pernah gak sih sebenarnya punya pemikiran mau niat banget mau pengen jadi seleb atau terjun ke dunia maya kayak yang bener-bener Total banget Untuk gitu. Ya, sementara total. ini sih belum. Lah kan lu kan udah seleb Ji. Nah. Terus mikir apa lagi gitu? Masih belum pede. Oh, dari tadi dia juga apa kayak ngerasa Pede aku. gue bukan orang famous nih, gue bukan orang seleb nih, gue minder gitu. Tapi bisa dikatakan dia juga udah seleb gitu Ji. Tapi nggak tahu kenapa dia malah malu gitu. Apa sih yang membuat lu malu buat ngakuin lu tuh kayak udah famous, udah seleb gitu? Takutnya itu karena sudah seleb nggak punya teman. Kiranya itu kan teman mau berteman itu kan tak. Ya kan kebanyakan orang kan kalau sekarang anak kecil mungkin juga seumuran gua tuh
ditanyain tuh sektor lu apaan, pasti selebgram, youtuber gitu. Sedangkan lu udah seleb, lu malah nggak mau kan, goblok gitu. Gua gimana ya kan, aneh gitu. Masih belum. Cuman ini masih belum. Ini fokus Ke gua ya. Masih anjing ya Allah. Apes asli, apes dah lu apes asli. Jadi pernah nggak kamu kayak di chat orang nggak kenal, nggak sopan gitu lah, kayak open BO kayak? sering sekali, makanya aku takut malah dicat orang itu. Karena apa? Ada yang menawar kayak open BO, ada yang endorse berbaur Dewasa itu, gitu ya ya. dewasa itu fee-nya tuh banyak, tapi kan aku takut. Semua itu kan ada privasi lah. Jadi kan gua apa kayak lu kan ngasih tahu ke kita kan sebelum bikin podcast. Jadi ini Diva ngasih tahu ke kita kalau dia sering ditawarin buat foto model yang vulgar, terus dikasih job buat BO atau apalah gitu. Lu kayak ngerasa keganggu nggak sih atau pengen pindah basic buat lebih enggak ngetat lagi gitu? Mungkin kan kalau fantasi orang gitu kan, kalau fantasi cowok gitu kan. Bentar, gue segera dulu kan. Mungkin kalau fantasi cowok kan pasti kalau pakai cewek ada pakaian ketat gitu, pasti dia fantasinya kan. Kalau cowok tuh menurut gue pikirannya tuh lebih hewan gitu daripada cewek. Paham nggak? Paham. Sebenarnya aku itu terganggu ya sama itu yang cacat open BO kak, open BO. Yang nggak sopan. Aku kan terganggu, makanya aku kan udah bilang dari tadi aku ingin jadi orang biasa seperti kalian yang itu yang nggak paham sah. Yang nggak seleb gitu. Ya. Nah pasti kan nggak mungkin dari kalau itu kan dari sisi yang mungkin berbau lebih negatif lagi, tapi kan pasti ada sisi positifnya. Nah dari pencapaian yang sekarang ini mungkin yang sisi positifnya itu yang bagaimana, yang menonjol dari seleb, dari TikTok, dari follower itu yang bisa menonjolkan positif ke kehidupan sehari-hari, yang bisa merubah gitu loh. Kayak apa ya, lebih dikenal orang, lebih banyak yang jagain atau gimana, kan atau channel-channel lebih banyak gitu. Dari lu jadi orang terkenal gitu kan, yang nggak terkenal jadi seleb gitu kan, jadi orang famous. Mungkin ada nggak sih kejadian yang mungkin menguntungkan bagi lo gitu? Mungkin lu ibarat gitu kan, lu banyak bocor tuh di tengah jalan, terus ada orang ini Mbak Diva ya gitu, mungkin gitu. Ya itu dari IG. Dari gitu. IG itu banyak yang Pernah tahu. kejadian kayak gitu, lu sedang ada problem di jalan atau dimanapun dia tahu kalau lu Diva terus dibantuin. Iya. Nggak pernah itu kalau ini Kak Diva ya. Terkenal ini. Kalau gua digituin mungkin gua enak banget ya kalau jadi orang famous kan. Siapa sih orang yang nggak pengen jadi orang famous gitu? Mungkin ya kembali lagi kayak udah yang gua omong dari pertama, anak-anak muda zaman sekarang mungkin kalau ditanyain lu pengen jadi apaan sih gitu, pengen jadi seleb, pengen jadi youtuber gitu. Tapi kalau lu sih bawaan lu dari nyusahin aja. Wah, Kayak apaan sih? Kalau nggak ada gua ya lu tambah susah anjing. Yang paling tinggi tuh Sombong pas amat. Open BO itu berapa biasanya? Orang Wah, anjing nyawarnya? kan dia nggak open BO anjing. Oh, Kan nggak diterima BO, dia, Kak. kan nggak diterima. Mungkin Maksudnya- Iya, maksudnya Ada yang nawar nawar itu gimana? 5 juta. Hmm. Terus VCS itu ada yang 1,5, ada yang 2,5 gitu. Tapi kan aku nggak open kayak gitu. Oh iya. Harga diri itu lebih mahal dari Anjing. Kan gimana ya kalau emang iya sih kalau cowok tuh menurut gua fantasinya lebih liar gitu daripada cewek kan. Kan gua nanya nih kan kalau cowok gitu kan fantasinya kan kalau lihat cewek yang badannya yang ketat-ketat gitu kan udah bisa berimajinasi lebih gitu. Mungkin lu sebagai cewek gimana sih tipe cowok yang lu pinginin gitu, yang mungkin bisa membuat fantasi lu lebih wah anjing, gua bisa berpikir Ya. negatif nih gitu, Ya, soalnya kan berpikir kotor nih gitu. Mulai dari dandan, cara berpakaian kan lu sudah nyaman di posisi itu. Jadi enggak Iya. gimana sih cara menilai orang yang bener-bener tahu kalau real, maksudnya suka sama kamu, nggak nyari kalau apa ya, nggak fisik. Manfaatin lah. Iya seperti itu. Ini Tipe lihatnya cowok lu gimana gitu, yang mungkin menurut lu dia udah Hmm. baik banget buat lu lah, buat kehidupan lu gitu, mungkin bisa deket sama lu gitu. Mungkin kan selalu ada di rumah. Kemana-mana itu kan harus diantarin lah. Namanya aja kan cowok. Ngejaga gitu kan. Menjaga. Ya menjaga sama ngasih tahu. Oh, Kalau jadi pakaian dia- itu yang agak Ah. sopan lah. Kan kebanyakan orang kan kalau mikir nih kan si Diva tuh famous tuh seleb tuh gitu,
paling juga banyak cowok buat yang mau deketin tuh kayak minder gitu. Mungkin dia harus cowok yang hype, harus cowok yang struggle lah, harus cowok yang mahal lah gitu. Mungkin Itu menurut lo gimana sih sebenarnya gitu? salah besar. Nah mungkin itu yang sering di pikiran cowok gitu, kalau cewek PMS, cewek hype itu maunya cowok yang struggle gitu, cowok yang mahal gitu. Gimana menurut lo sebagai yang udah PMS tapi ngerasa ordinary gitu, ngerasa biasa lah, kalau gue nih orang biasa gitu. Sebenarnya itu aku orang biasa ya, kan yang udah tadi udah saya bilang, saya itu inginnya jadi orang biasa, takutnya itu ya kayak gitu, yang ada cowok mau Minder. ngenal aku minder duluan, padahal aku enggak, Padahal lu kalau tipe biasa cowok aja, biasa. nggak pilih-pilih gitu ya, Welcome. asalkan Dia dia baik lah, baik, memang. bisa ngejaga lu. Gua banget anjing. Bullshit Tapi anjing lo, intinya nggak mungkin. ya royal lah. Wah siap. Kebutuhan. Kebutuhan. Manusiawi. Tapi itu juga- Siapa tahu yang bisa denger ini lu bisa memataskan diri. Tapi walaupun seperti itu nggak bisa lo anggap rendah, nggak bisa nggak. Tetap lo ada usaha, tanggung jawab pada siapapun. Nggak sama yang seperti model seperti ini aja nggak bisa. Jadi mau bentuknya gimana pun lo juga harus tanggung jawab. Kalau emang lo mau serius sama seorang ini nggak lihat dulu, oh dia ini seperti apa, enggak. Harusnya jangan seperti itu. Bener sih. Ya memang sih gua buaya tapi tidaknya gua punya lah pemikiran seperti itu, nggak terlalu kan apa kayak follower kan udah banyak gitu kan. Itu lu udah famous sejak lu sekolah atau emang baru lulus sekolah lu baru famous gitu? Lulus sekolah Jadi lu di sekolah dulu nggak famous amat gitu atau emang biasa? biasa tapi banyak temen gitu kan, aku suka berteman aja daripada. Kalau kan sekarang kan juga famous juga seleb gitu. Mungkin lu udah famous udah seleb dari semenjak lu sekolah atau emang udah lulus lu baru famous gitu? Baru lulus baru kan. Asal lo tahu aku itu dari SMK itu udah bekerja, dari yang liburan itu jualan baju di toko, ada yang di Jeraba, jualan di toko sepatu. Terakhir itu kelas 3 aku jualan burger di trotoar. Pulang sekolah itu kan jam 2. Kerjaku itu jam 4 sampai jam 9. Oh jadi siang sampai sore lu sekolah, terus next lu sore sampai malam lu jualan gitu? Nah kan mungkin kan lu kalau dari sekolah kan juga itu kan juga dapet tugas gitu, dapet PR lah gitu. Lu kan juga disambil jualan tuh di pinggir jalan, lu gimana cara ngerjain deadline lu tersebut sedangkan lu malamnya bekerja gitu? Apa kalau nggak pernah ngerjain PR atau apa gitu? Gue juga nggak tahu kan. Sedangkan gue cowok aja nggak pernah kan sekolah sambil kerja gitu. Mungkin kalau mengerjakannya tuh pas nggak ada pembeli itu aku baru mengerjakan tugas. Oh jadi lu di tempat itu juga lu ngerjain sambil dagang gitu? Iya, Lu sendiri tuh kak? sendirilah sama siapa lagi. Jadi emang pantas ya kalau sekarang bisa dapat yang kayak gini, yang dikenal orang banyak. Jadi buat lo yang judge yang negatif, lo harus tahu ceritanya seperti apa, dia berkarya dari usaha dari dia SMA bagaimana, memang dia menginginkan hidup dia itu lebih. Jadi menurut gua kalau lu ingin jadi orang gede, lu ingin jadi orang yang famous terkenal, lu Harus bekerja keras juga. nah selain itu lu nggak boleh gengsi gitu. Kan sulit kan kalau ibarat nggak ada gitu. Itu paling berat sih menurut gue pribadi gitu. Dan mungkin next kalau di percintaan kan gue juga belum membahas dari tadi kan, ada nggak sih gitu pengalaman percintaan yang mungkin paling pahit yang pernah lu alamin gitu kan? Sekarang lu umur berapa sih? Umur 21 tahun. Nah habis ini nikah. Belum Siap ya? belum. Ini siap mematahkan diri semuanya nih, banyak orang nih. Jadi ada nggak sih yang pengalaman pahit banget yang mungkin nggak bisa lo lupain? Yang Dari sangat masalah percintaan. mungkin ya nggak apa aja ya, yang bukan tipe lu banget sih, kalau mendapatkan itu mungkin lu menolak banget gitu loh. Apa sih kejadiannya seperti itu? Temperamental. Ya. Oh jadi lu pernah dapat pasangan yang sangat temperamen gitu ya? Iya, seperti ditampar itu. Emang pernah ditampar? Udah pernah. Oh udah pernah. Satu kali. Sama perkataannya tuh Kalau gue kayak ya hewan. sayang banget jing ini. Disia-siain gitu. Nah, anjing gitu. Pernah sih itu mau ujian nasional, masih ujian Kelulusan. Belum sih. masih ujian sekolah lah. Iya. Yang mau kelas 3 itu ditinggal sama itunya. Ditinggal pasangan Sama jandana satu. Dan semakin depan. Nggak apa-apa, itu namanya bukan jodoh lah. Jadi buat lo yang mau ngecas, mau nilai,
yang ditampilkan dia di seleb di dunia maya, lu silahkan ngejudge, silahkan, tapi jangan sampai memojokkan dia, karena dia pun juga berusaha, dia kan melakukan ini karena nyaman, Kan- nggak ngurusin hidup lo mulu. Nah, Iya, bener. kan semua punya kepercayaan. Nah, Di kan rumah juga tuh bukan juga kepercayaan. juga media sosial is not real life gitu. Nggak selalu memegang HP. Nah, Kalau jadi- DM nggak bales itu namanya itu kan takut. Sebenarnya aku tuh takut. Semua itu ada sebab Ya kan, akibatnya lah. kan semua laki-laki nggak sama gitu. Kenapa lu takut, Jing? Ada pemikiran ya. Gue sebagai laki baik gitu juga tersindir kan, Bang. Si anjing. Takut Masa aja semua sama laki-laki cowok itu. sama? Jadi yang buat lo yang mungkin gitu, yang mungkin ngejat si Diva kayak rambut diwarnain, dia juga joget, dia pakai baju roman vulgar Yes, itu, ya. jangan Nilai dalam ngejat tanda kutip. dan yang buru-buru gitu. Mungkin dia punya si positif, kan setiap manusia kan punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Kalau mau ngejat ya lu tahu dulu lah asal usulnya gitu. Kalau lu terpaku pada suatu media, kan media is not real life gitu. Jadi media bukan kehidupan sebenarnya. Ya inilah kehidupan Diva sebenarnya. Dia kerja keras, dia nggak sombong, dan dia ngerasa masih ordinary gitu. Dia masih ngerasa gue orang biasa nih. Dia masuk ke circle pertemanan kita juga welcome aja gitu. Toh gue juga baru pertama kali kenal si Diva tadi, juga pertama kali ketemu kan. Iya pertama. Udah besok ketemu lagi ya. Jadi gue juga pertama kali ketemu, mungkin dia juga enak gitu, easy going gitu buat masuk ke circle kita. Jadi jangan ngejudge seorang dari media sosial doang, dari pakaian doang, dari pokoknya di fisik lah gitu. Itu bullshit gitu. Pakaian Bukan patokan lah sebenarnya. Ya sama, dan judge book is cover gitu. Nah mungkin cukup sampai di sini dulu gua sama si Diva sama teman-teman buat ngobrol-ngobrolnya, buat sharing-sharingnya. Tunggu di konten kita berikutnya, mungkin kita di podcast berikutnya bakal kedatangin tamu yang lebih lagi, juga bisa dapet yang famous atau seleb lagi.